Hai guys, kita sudah sampai di Umbul Kendat. Nah, di sini ada beberapa umbul. Di sini juga terdapat cerita sejarah yang menarik. Nah, betul sekali. Di sini itu dulu ada seorang putri yang bernama Dia Retno Ali Kedaton. Jadi dia itu seorang putri yang lebih memilih bunuh diri daripada harus menerima ajaran baru yang dibawa oleh Raden Saka. Nah, saya juga pernah dengar kalau sang putri itu datang dari Mojokerto. Beliau datang ke Pengging untuk menemui kakak iparnya yang bernama Adipati Pengging. Tapi setelah beliau sampai di tempat ini, beliau tidak dapat menemukan kakak iparnya karena kakak ipar, istri, anak, dan juga abdi dalamnya melakukan mukso. Bahkan kerajaannya pun ikut menghilang. Jadi kerajaannya menghilang setelah diserangnya. Iya, itu menarik sekali ya sejarah ini. Nah, mari kita lihat-lihat keadaan umbul ini, sekaligus mencari cerita unik di balik Umbul Kendat. Mari. Selamat sore Pak, saya dari Arvesa Studio. Kalau boleh kenalan Bapak dengan siapa nih? Ya, alhamdulillah saya diberi ketenaran atau panggilan dari orang tua saya. Itu Marjailani. Marjailani. Cuman panggilan hari-hari itu hanya Pak Marji. Oh, Pak Marji. Dengan Pak Marji. Ya. Jadi kalau Bapak itu di sini sudah lama tinggal di sini? Sudah lama, mulai dari lahir, Mbak. Oh, ya. Jadi sudah tahu betul ya seluk-beluk. Insya Allah, mulai dari pembikinan ini dibangun oleh Resmi Angkatan Darat itu pun saya sudah menyaksikan dan saya sudah mengerjakan. Ya. Jadi umbul ini tuh dikembangkan malah sama TNI Angkatan Darat ya? Ya, ini mulai dari 1964 ya. Kebersamaan ini dibangun. Akhirnya timbunan-timbunan arca ini kan hubung ini kan untuk Resmi Angkatan Darat, akhirnya kan dinaikkan di sini. Nah, pada waktu pemerintah itu sedikit ini ya kan punya sifat pengamanan tentang keberbakalaan. Nah, akhirnya arca-arca keseluruhan itu terus dipindahkan ke museum daerah dari Boyolali. Jadi tempat museum itu, nah itu mulai makin maju sampai 1976. Nah, menikah dipun panggihaken situs ini. Nah, justru malah orang saking luar daerah. Itu Pak PD Lurah Sukamto mendapat perintah dari Jumlawi sana, katanya ini suruh bangun. Nah, akhirnya gunung kecil ini dipapal gitu. Nah, terus kelihatan batunya ya. Nah, setelah ada batunya itu sampai Badan Penelitian pun menelitikan bahwa ini menentukan bahwa ini masih zaman batu. Jadi sebenarnya di sini itu dulu gunung ya, Pak? Iya, ini ada gunung kecil. Oh, ada gunung kecil kayak perbukitan gitu ya. Nah, terus bersangkutan dengan umbul Kendat ya. Jadi umbul itu yang diketahui oleh umum dari jauh itu ya namanya hanya Kendat itu. Nah, arti kata Kendat itu sebenarnya terus, enggak ya. Jangan sampai ini diambil alih salah mengartikan. Nah, kalau mendat sudah lain. Cuman kalau Kendat itu terus seperti air mengalir. Ya, air mengalir. Jadi sebenarnya fungsi di tempat ini seringnya buat apa sih, Pak? Untuk paling-paling ya mandi itu saja ya. Untuk mandi, cuci. Nah, justru yang menggunakan itu orang jauh luar, sana ya? Luar ya untuk pertanian, untuk ini. Nah, Terus, makin lama sekarang ini kan diungkap dengan adanya sejarah ini, wah ini makin maju, makin rame, makin gencar. Sampai di sini minta izin sama saya mau jualan di sini sudah, menarik juga yuk. Istilahnya juga meningkatkan ekonomi Ya, dari betul. masyarakat di Ya. sini ya, Pak. Cuman saya harapkan sekali ya mudah-mudahan pemerintah itu bisa mengangkat dengan keadaan yang dulunya ini sepi terus sekarang menjadi rejo. Arti kata rejo niku misalnya ada bahasa Jawa rejo rejane karajan. Kan sebatas sedaya niku saged
bisa menikmati. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga bilang katanya dari orang luar yang datang ke sini ingin meminta anak, meminta rezekinya lancar. Apakah itu ada ritual khususnya, Pak? Sebenarnya kita tinggal ngikut, Mbak. Oh gitu. Ya, tinggal ngikut, bahkan kadang-kadang ada, sedangkan kita sendiri tidak berani akan kok kita ini harus pakai ini melalui akal saya tidak bisa. Nah, itu. Ya misalnya pada dasarnya umumnya mulai adat orang yang punya kepentingan itu sudah membawa sendiri. Oh berarti tergantung dengan keinginannya atau enggaknya seperti apa tata caranya terserah mereka gitu ya. Nah, akhirnya saya hanya sedikit menumpangkan dengan pesan-pesan dari orang tua sini dulu karena saya selalu pesan. Ini suatu contoh, kalau orang luar mau ngambil air yang ada di dalam sini, diharapkan pesannya orang tua itu bila mana itu malam Jumat Pahing sudah di atas jam 12 malam. Oh berarti harus kalau bisa di Jumat Pahing di atas jam 12 malam ya? Itu mau digunakan untuk apa aja, untuk obat, untuk pertanian, untuk tombol lorong, misalnya untuk dagang yang bak dan laris. Terus Pak, di sini kan ada beberapa umbul. Nah, apakah ada nama-nama? Oh iya. Ada. Ada ya, misalnya kalau ini khusus ini umbul kendat ya yang di depan burung ini diambil oleh sekarang Kopassus ya. Ya itu. Nah, terus ini yang untuk sekarang ritual ini itu ada nama dua sumber mata air. Satu namanya umbul keroncong, dua namanya umbul dandang. Ya, dandang itu dulu kan seperti dandang yang untuk masak itu. Cuman si Mbah waktu itu mengatakan itu sendang penguripan gitu. Monggo salajengipun Mbak, mbok pilih tasih mungkin kata yang dipun kersakaken menapa kula nderek jenengan monggo. Di sini katanya ada petilasan ya tentang Putri Ayu Ratu Kedaton itu. Kita bisa lihat nggak sih Pak? Oh bisa, malah nanti tak dereke ya supaya semua itu bisa memahami secara yang betul. Ternyata ini benar-benar ada petilasan tertinggalan pada zaman waktu purbakalanya. Kita lihat ke sana ya Pak. Oh ya boleh, ayo. Ayo kita ke sana. Monggo. Monggo. Menika matur benar mobilnya menika ingkang dados catatan bahwa menika sanesipun petilasan ingkang asma Diahayu Nuasa. Nama pun dikatakan sampai kebok ya. Monggo salajengipun menapa yang diperkenalkan atau mungkin pertanyaan siklus ingkang saged dipuntingali menapa ingkang ini berarti emang sudah ada dari tahun berapa ya Pak? Ya, sepengetahuan pribadi kula itu mulai tahun 1970 kok dipun angkat, dipun ini pagar oleh Pak PD Pak. Berarti direnovasi ya Pak? Iya, akhirnya kan ditata, akhirnya direnovasi, terus dikasih pagar waktu itu. Terus saya lebih lestarikan supaya tertutup. Nah, ini pada waktu saya mohon kepada Pak Jika. Akhirnya dia berkenan bangun. Berarti yang membersihkan istilahnya merapikan ini juga termasuk Pak Mas? Iya, saya jadi mulai dari persiapan misalnya akan malam ngapain melakukan banyak tamu. Nah, ini saya persiapan sekali, saya bersih mulai tempat yang ada. Lalu Bapak yang saya bersihkan. Tapi biasanya ini bunganya ini diganti setiap hari atau? Udah, ini justru ini yang mendatangkan orang yang datang ini ya.
Kalau saya mempersiapkan seperti nanti mulai dari pesan orang tua, misalnya malam Jumat Pahing kita sudah memasang namanya bunga estam untuk membuka pintunya. Sampai sekarang alhamdulillah saya jalankan. Selain tempat ini ada tempat lain nggak yang bisa kita lihat? Kayak tadi kan ada umbul-umbulnya, mungkin kita bisa lihat ke umbul. Oh bisa Mbak, ini nanti kan supaya pilah ya namanya yang umbul kendat ini adalah untuk badan grup. Nah yang umbul khusus untuk ritual ini, untuk spiritual macam. Nah ini khususnya yang namanya umbul keroncong dan umbul dandang ini jadi satu itu ya. Mungkin kita bisa ke sana ya Kak. Kita lihat tempat yang lain ya Pak. Mari saya dereke, monggo. Yang namanya umbul kendat sebenarnya yang ini Mas ya. Nah ini di dalam ini kebetulan sudah disahkan oleh kedua TNI AD grup 2 Komisi. Ini sudah disertifikat atas nama kedua. Nah, umbul dandang ya. Yang dulu konon para simbah, para orang tua menyarankan bila mana ada sedikit capek-capek atau sakit-sakit suruh biji air dandang ini. Adalah secara kebetulan yang itu langsung diuji. Nah, akhirnya sampai sekarang itu inilah jadinya sampai banyak warga-warga yang menggunakan pendekatan kesehatan refleksi jalan-jalan atau kuntung di tempat umbul dandang ini merasa yaitu menjadi pembangkit kesemangatan di dalam ini kok umbul dandang lajeng ingkang kawasanan kalih wau nami umbul keroncong ya. Karena pada waktu itu umbul keroncong itu selalu akan memberikan orang yang pada datang itu merasa terhibur dengan suara-suara lentungan air itu. Nah dari itu sampai dikasih nama umbul keroncong ya. Di sebelah sana itu ada bawah itu ada koloman. Nah misalnya masih ini bisa, misalnya dek rangkai bolong itu bisa. Masih terong nggak mas? Ya sana mas. Dek. Ya lurus ya lurus masuk tangannya ya itu keroncong ya. Nah dulu kenapa berbunyi kok sekarang tidak bunyi, namanya alam ini kan tidak pernah langgeng, akhirnya dirusak oleh yang punya sawah. Akhirnya setelah itu tidak bunyi, yang punya sawah itu keteman sampai akhirnya tetap itu saya namakan umbul keroncong. Bisa menjadi untuk hiburan pada waktu masih konon jauhnya Kiai Yunus Daton itu kalau ngalamin sering menghiburkan itu. Jadi menghibur para penderek-penderek itu dalam keadaan yang kenapa sampai mau coba di sini terus alamnya kok seperti ini. Nah, itu sampai dia itu selalu merenung dan mendengarkan umbul keroncong itu. Sampai ini kan aturan harus lincip mas. Ini nggak ada. Oh, Karena setelah disabda oleh dia itu karena ngelukai telapak kakinya, akhirnya ini disabda sampai habis zaman jangan sampai ada sompel yang lancip. Saya jangan mengenai anak putunya. Nah ini contohnya lah. Ini sampai ditarik satu pun nggak ada pak. Nah ini semua tetap apa ini. Nah, nggak ada ini karena memang ini sudah disabdo. Nah, jadi sudah itu papa. Halo guys, sekarang kita akan melaksanakan ritual kungkum. Kungkum itu adalah merendam diri sebatas dada, seperti yang dilakukan oleh rekan saya Dewi. Nah, air melambangkan
sikap yang tenang dan jernih. Jadi untuk kalian apabila melakukan tindakan maupun berpikir harus dipikirkan secara jernih dan tenang. Nah, teman-teman, tradisi nenek moyang ini harus kita jaga. Terlebih mitos-mitos yang berkembang harus kita tanggapi dengan bijaksana. Nah, sekian dari kami. Saya Galuh Ayuskar Pramesti dan rekan saya. Jadi, ya, kami mohon undur diri. Sampai jumpa. Dadah.